Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyudi. Saya dari kelas Biologi 3, Stambuk 2022. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul gastrulasi dan neurulasi. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan gastrulasi. Gastrulasi adalah pengaturan kembali sel-sel blastula sehingga blastula akan mengalami transformasi menjadi embrio berlapis 2 atau 3 yang disebut gastrula. Nah, pada proses gastrulasi pada manusia terjadi pada perkembangan minggu ketiga yang akan membentuk cakra mudiga, trilaminer atau lapis benih. Pertama kali terjadi proses diferensiasi, yang kemudian proses gastrulasi memiliki ciri khas pembentukan primitive strik dan germ layer. Lapis benih tersebut adalah seperti ektoderm yang akan membentuk epidermis dan sistem saraf, mesoderm yang akan membentuk jantung dan otot. Kemudian ada endoderm akan membentuk usus dan organ terkait. Pada proses gastrulasi, diferensiasi diawali pada blastula akhir ketika terjadi pengelompokan sel sebagai daerah calon pembentukan organ. Kemudian, pada fase gastrula, sintesis protein dikendalikan oleh inti sel gastrula. Pada gastrula juga, kebutuhan protein atau enzim disintesis sendiri. Seiring dengan berlangsungnya gastrulasi, juga berlangsung proses diferensiasi. Dalam hal ini, migrasi sel-sel atau lapisan sel-sel selama gastrulasi dimaksudkan untuk yang pertama menempatkan area perspektif endoderm ke dalam, kemudian membungkus embrio dengan perspektif ektoderm. Selanjutnya ada menempatkan mesoderm di antara endoderm dan ektoderm, kemudian membentuk arkenteron atau bakal saluran pencernaan primitif. Nah, di sini ada ciri-ciri umum dari proses gastrulasi. Yang pertama ada penataan kembali sel-sel embrio oleh gerakan morfogenetik. Yang kemudian ritme pembelahan sel diperlambat, lalu tidak terjadi tumbuh yang nyata. Kemudian tipe metabolismenya berubah, peran inti menjadi lebih besar. Kemudian disintesisnya protein-protein baru melalui mRNA baru. Nah, di sini kita bisa lihat gastrulasi merupakan penataan kembali sel-sel embrio secara terintegrasi oleh gerakan-gerakan morfogenetik, yang kemudian akan terjadi reorganisasi atau pembentukan kembali struktur sel. Di sini sel-sel akan berjauhan, kemudian berdekatan. Nah, ini bisa kita sebut bertetangga baru. Kemudian akan terjadi interaksi antar kelompok sel yang akan didiferensiasi oleh adanya proses induksi. Pada gastrulasi juga terbentuk wilayah intraembrio dan wilayah ekstraembrio setelah ada pelipatan-pelipatan pada embrio atau yang disebut dengan folding. Setelah terbentuknya wilayah intraembrio dan wilayah ekstraembrio, kemudian akan membentuk keping silinder. Nah, pada apes ada alur primitif atau primitive strik. Pada proses gastrulasi terdapat macam-macam gerakan morfogenetik. Gerakan morfogenetik ini merupakan migrasi sel atau lapisan sel atau yang disebut dengan jaringan secara terintegrasi. Nah, di sini pertama ada gerakan membawa area prospektif endoderm ke dalam, kemudian mendekatkan lapisan sel satu sama lain, melakukan interaksi, kemudian induksi. Yang kemudian akan dilanjutkan membungkus embrio dengan prospektif ektoderm, kemudian menempatkan mesoderm di antara endoderm dan ektoderm, yang kemudian akan membentuk arkenteron atau bakal sistem pencernaan makanan, yang di sini akan membentuk gastrum dan lambung. Adapun gerakan gastrula akan dipandu oleh differential cell adhesion, chemotaxis, chemokinesis, dan planar polarity. Differential cell adhesion merupakan kondisi di mana sel-sel akan menempel satu sama lain dan menempel pada matriks ekstraseluler. Selanjutnya ada chemotaxis, yaitu pergerakan sel yang diarahkan menuju atau menjauh dari konsentrasi zat kimia tertentu. Dan selanjutnya ada chemokinesis, adalah pergerakan sel acak yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat kimia. Nah, selanjutnya ada planar polarity, adalah orientasi sel-sel dalam satu bidang planar
yang mengarah ke arah tertentu. Selanjutnya ada gerakan sel-sel pada fase gastrulasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada epiboli. Epiboli merupakan gerakan melingkup terjadi di sebelah luar embrio, berlangsung pada bakal ektoderm, epidermis, dan saraf. Gerakan yang besar berlangsung menurut poros bakal anterior, posterior tubuh, sementara bakal mesoderm dan endoderm bergerak. Epiboli menyesuaikan diri sehingga ektoderm terus menyeliputi seluruh embrio. Contohnya, perluasan ektoderm amphibia menuju blastoporus. Kemudian ada emboli, yaitu gerakan menyusup terjadi di sebelah dalam embrio, berlangsung pada daerah-daerah bakal mesoderm, notochord, prekorda, dan endoderm. Daerah-daerah itu bergerak di arah blastosel. Emboli sendiri terdiri dari beberapa gerakan. Yang pertama ada invaginasi, involusi, konvergensi, konkreskin, proliferasi sel poliimpaginasi, kemudian ada ingresi, delaminasi, dan divergensi. Berikut gambaran macam gerakan morfogenetik yang umum pada perkembangan gerakan lapisan sel. Nah, yang pertama ada invaginasi, yaitu penonjolan ke dalam oleh suatu lapisan sel. Bisa kita lihat dari gambar yang awal bentuknya bulat, kemudian akan lama-kelamaan terdapat tonjolan ke dalam. Kemudian ada involusi, yaitu gerakan membelok dari suatu lapisan yang tumbuh meluas, kemudian masuk ke dalam dan meluas di dalamnya. Bisa kita lihat di contoh gambarnya, yang awalnya selnya membulat, kemudian sel yang berwarna kuning akan membelok ke dalam dan membentuk seperti dua lapisan. Nah, kemudian ada convergent extension, yaitu pemanjangan sel ke satu arah dan memendek ke arah yang lain, atau suatu lapisan sel dalam upaya mempertahankan posisinya dan lapisan tersebut memanjang karena interdigital selang-seling. Dari gambar tersebut bisa kita lihat yang awal mulanya terdapat dua sel yang kemudian akan kelamaan seperti menyatu dan memanjang. Nah, itu bisa disebut dengan convergent extension. Kemudian ada gerakan epiboli, yaitu penyebaran epitel untuk menjadi lapisan yang lebih dalam atau lapisan yang lebih tebal. Nah, di sini bisa kita lihat dari gambar yang awalnya gambarnya epitelnya sedikit, kemudian akan menyebar dan masuk ke dalam dan menjadi sel yang lebih kompleks atau lebih tebal. Nah, kemudian ada delaminasi, yaitu pemisahan suatu lapisan sel sehingga terbentuk dua lapisan yang berbeda. Dari contoh gambar kita bisa lihat ada sel berwarna biru dan kuning. Nah, ini sel ini akan berpisah. Nah, pergerakan tersebut disebut dengan delaminasi. Nah, di sini ada gerakan sel secara individual. Yang pertama ada migrasi. Migrasi merupakan pergerakan sel secara individu dengan bantuan sel lain atau suatu substrat. Di sini bisa kita lihat migrasi merupakan perpindahan sel dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang kedua ada interkalasi, yaitu sel yang menyelip di antara sel tetangganya. Interkalasi terbagi menjadi dua, yaitu interkalasi lateral dan radial. Interkalasi lateral melibatkan pergerakan sel secara lateral pada lapisan yang sama atau convergent extension. Sedangkan interkalasi radial melibatkan dua lapisan yang berbeda yang saling menyelip. Nah, gerakan ini seringkali menyebabkan terjadi epiboli atau permukaan lapisan menjadi meluas sedangkan tebal lapisan sel mengecil. Seperti yang kita lihat pada gambar, interkalasi lateral yang awalnya menjadi 3 kemudian menjadi 2. Nah, ini seperti selnya menyelip. Ini bisa disebut dengan interkalasi lateral. Kemudian ada interkalasi radial yang awalnya selnya menumpuk kemudian seperti mendatar. Ini bisa disebut dengan interkalasi radial. Yang ketiga ada ingresi, yaitu gerakan sel secara individual dari suatu lapisan sel ke dalam suatu rongga embrionik. Nah, di sini seperti yang kita lihat di gambar, sel yang berwarna kuning akan melepas dirinya kemudian menuju ke rongga embrionik.
Yang keempat ada perubahan bentuk sel. Perubahan bentuk sel secara terkoordinasi yang berakibat terjadinya gerakan invaginasi atau convergent extension. Nah, bisa kita lihat seperti contoh gambar yang awalnya berbentuk persegi yang kemudian akan berubah bentuk yang dapat mengakibatkan gerakan invaginasi atau convergent extension. Gastrulasi terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama tidak mempunyai wilayah ekstra embrio, melainkan seluruh bagian blastula merupakan wilayah intraembrio. Contoh dari kelompok satu ini seperti bulu babi, Amphioxus, dan amphibia. Kemudian gastrulasi kelompok 2, gastrulasi berlangsung pada suatu blastula yang merupakan diskus atau keping atau blastodiskus atau blastoderm yang terdiri atas bagian intraembrio dan ekstraembrio. Ciri khas alur primitif yaitu primitive streak. Contoh kelompok 2 ini yaitu Aves dan Mamalia. Gastrulasi kelompok 1 yang pertama ada bulu babi, ditandai dengan sel-sel di kutub vegetatif atau mikromar dan tersusun epitelial, yang kemudian akan melalui proses ingresi ke dalam blastosel dan hasilnya disebut dengan mesenchyme primer. Yang kemudian proses tersebut akan terjadi invaginasi yang akan membentuk arkenteron. Selanjutnya dari pembentukan arkenteron diakibatkan oleh adanya convergent extension yang disertai dengan interkalasi sel. Kemudian ada Amphioxus yang ditandai dengan invaginasi sel-sel di cavity, kemudian akan membentuk arkenteron dan blastophorus. Awalnya arkenteron berdinding mesoderm, kemudian akan membentuk bakal sel endoderm dan bakal sel mesoderm pada dorsolateral dan bakal notochorda. Kemudian akan membentuk chorda mesoderm. Kemudian bakal mesoderm dan bakal notochorda akan berdelaminasi, lalu seluruh dinding arkenteron akan menjadi endoderm. Kemudian gastrulasi amphibia ditandai dengan identasi daerah marginal wilayah daerah kelabu karena sel marginal berinvaginasi, kemudian akan membentuk bibir dorsal blastophorus, yaitu organizer atau induktor pertama proses neurulasi. Kemudian akan terbentuk arkenteron. Awalnya terjadi gerakan epiboli yang kemudian akan dilanjutkan dengan pergerakan involusi lalu invaginasi, maka terbentuklah arkenteron. Kemudian ada pembentukan bibir dorsal blastophorus, kemudian akan terbentuk bibir lateral dan bibir ventral yang kemudian akan menyumbat yolk dan terjadi rotasi atau polarisasi. Dari gambar gastrulacata bisa kita ketahui dari gambar pertama, gambar A, di sini terdapat animal pole, blastosol, kemudian ada vegetal pole dan deep cell yang kemudian akan berubah. Pada gambar B bisa kita lihat di situ ada berubah menjadi dorsal blastopore yang lama kelamaan akan membentuk dorsal mesoderm, akan terbentuk juga arkenteron, mesoderm, endoderm, dan blastosol displace. Kemudian di gambar terakhir dapat kita lihat pembentukan ektoderm, yaitu 3 lapisan: ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Pada gambar ini juga kita dapat ketahui lama-kelamaan animal pole akan menyelimuti seluruh bagian dari vegetal fold. Nah, vegetal fold-nya akan lama-kelamaan menyusut ke dalam. Pada gastrulasi terdapat organizer. Adapun 4 fungsi utama organizer antara lain: yang pertama berdiferensiasi menjadi mesoderm dorsal, kemudian menginduksi pembentukan mesoderm paraksial, lalu menginduksi pembentukan bumbung neural, kemudian menginisiasi pergerakan gastrulasi. Gastrulasi kelompok 2, di sini ada Aves, ditandai dengan pragastrulasi atau hipoblast primer, hasil ingresi bergabung dengan hipoblast sekunder dari daerah collar sickle. Awal gastrulasi ditandai dengan terbentuknya alur primitif, kemudian penebalan
back posterior karena adanya ingresi dan sel-sel dalam yang aktif berproliferasi, kemudian terjadi konvergensi ke arah median, lalu alur primitif yang menyempit dan memanjang. Awal gastrulasi ditandai dengan terbentuknya alur primitif atau penebalan back posterior karena adanya ingresi dan sel-sel dalam yang aktif berproliferasi, kemudian konvergensi ke arah median, lalu alur primitif yang menyempit kemudian memanjang. Bisa kita lihat pada gambar yang awalnya alur primitifnya menyempit, lalu lama-kelamaan akan memanjang. Bisa kita lihat pada gambar A, itu hanya terbentuk area blastoderm yang lama-kelamaan akan menjadi primitive streak berupa tonjolan. Pada A-phase, pembentukan alur primitif terdiri atas sepasang tanggul atau pematang primitif dengan sebuah parit primitif diantaranya berupa primitif definitif atau nodus Hansen. Kemudian primitif pada A-phase itu sama seperti blastoporus pada amfibia, dan nodus Hansen itu sama dengan bibir dorsal blastoporus. Migrasi sel-sel melalui parit primitif merupakan tahap utama dari gastrulasi. Regresi alur primitif, jika nodus Hansen mundur, maka alur primitif akan memendek. Bisa kita lihat dari gambar, terjadi perubahan antara gambar D, E, dan F. Itu seperti alur primitifnya memendek. Ini merupakan proses dari regresi alur primitif. Gastrulasi pada mamalia terjadi di dalam tubuh induk dan bertautan dengan endometrium uterus. Kemudian gastrulasi pada mamalia serupa dengan A-phase, membentuk turunan jaringan-jaringan yang dihasilkan oleh proses gastrulasi. Pada mamalia juga terdapat jaringan intra dan ekstra embrio. Gastrulasi pada mamalia terjadi dari blatokista yang terdiri atas tropoblas dan massa sel dalam yang merupakan bakal tumbuh embrio. Pemisahan pertama dari sel-sel pada massa sel dalam adalah untuk pembentukan hipoblas yang membatasi rongga blastula dan akan menjadi endoderm atau kantung yolk. Sisa dari massa sel dalam yang terletak di atas hipoblas berbentuk suatu keping. Ini disebut sebagai keping embrio, terdiri atas epiblas. Epiblas kemudian memisahkan diri dengan membentuk suatu rongga yang disebut dengan amnion dari epiblas embrio. Setelah batas amnion terbentuk, kemudian rongganya akan terisi dengan cairan amnion. Kemudian epiblas mengandung semua bahan untuk pembentukan tubuhnya. Sambil epiblas bergastrulasi, sel-sel ekstra embrio mulai membentuk jaringan khusus agar embrio dapat hidup di dalam uterus. Kemudian sel-sel tropoblas membentuk suatu populasi dan membentuk sitropoblas dan sinsitropoblas. Kemudian sinsitropoblas memasuki permukaan uterus sehingga embrio tertanam di dalam uterus. Kemudian uterus sebaliknya membentuk banyak pembuluh darah yang berhubungan dengan sinsitropoblas. Tidak lama kemudian ini mesoderm meluas keluar dari embrio menjadi pembuluh darah untuk mengantar makanan dari induk ke embrio. Kemudian pembuluh ini merupakan dari tali pusat dan berada pada tangkai penyokong. Jaringan tropoblas dengan mesoderm yang mengandung pembuluh darah disebut korion, dan peluburan korion dengan dinding uterus akan membentuk plasenta. Nah, di sini bisa kita lihat pembentukan dari beberapa sel. Yang pertama ada blastosis. Ini akan membentuk dua sel. Yang pertama ada inner cell mass, kemudian ada tropoblas. Kemudian tropoblas akan menghasilkan sitotropoblas. Dari sitotropoblas akan menghasilkan sinsitiotropoblas, kemudian ekstra embryonik dan mesoderm. Kemudian ada inner cell mass yang akan menghasilkan dua sel. Yang pertama ada epiblas dan hipoblas. Hipoblas akan menghasilkan ekstra embryonik endoderm, kemudian akan menghasilkan dioksat endoderm. Kemudian epiblas akan menghasilkan dua sel, yaitu embryonik epiblas dan amniotik ektoderm. Dari embryonik epiblas kemudian akan membelah lagi menjadi
embryonic, ectoderm, dan primitive streak. Dari primitive streak kemudian akan membelah menjadi 3 sel, yaitu embryonic endoderm, notochorda, mesoderm, dan allantoic endoderm. Kemudian dari lapisan mesoderm kemudian akan menghasilkan extra embryonic mesoderm dan embryonic mesoderm. Nah, baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu neurulasi. Neurulasi sendiri adalah proses pembentukan bumbung neural atau bakal sistem saraf pusat. Nah, neurulasi juga dapat diartikan sebagai pembumbungan atau proses pembentukan bumbung atau saluran-saluran dari lapisan lembaga. Embrio yang mengalami neurulasi bisa disebut dengan neurula. Perlu kita ketahui, permulaan organogenesis pada vertebrata adalah proses neurulasi. Neurulasi sendiri merupakan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel ektoderm bakal neural, dimulai dengan pembentukan capping neural, kemudian lipatan neural, dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Setelah fase gastrulasi selesai, maka berlanjutlah pada fase neurulasi. Pada tahap awal notochord, sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebral kolom akan menginduksi ektoderm di atasnya. Sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya, atau biasa disebut dengan polileperasi menjadi lempeng saraf atau neural plate. Bisa kita dilihat pada gambar, lapisan ektoderm akan memanjang dan tebal akibat penambahan sel mikrotubulus. Hal ini yang menyebabkannya menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya. Nah, proses ini disebut dengan polileperasi. Nah, kemudian akan terbentuk lipatan saraf ke arah dalam yang dibatasi oleh neural fold terhadap lapisan ektoderm. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, dari lapisan ektoderm yang lama-kelamaan akan melipat ke dalam. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat secara spesifik pembentukan neural plate. Dari gambar ini juga kita bisa melihat epidermis yang lama-kelamaan akan melipat ke dalam, kemudian akan membentuk neural plate. Nah, di sini bisa kita lihat sudah terbentuknya notochord. Nah, yang ketiga terjadi fusi neural, fold kanan dan kiri dan bagian tengah membentuk parit atau biasa disebut dengan parit neural atau neural growth. Nah, dari gambar di samping bisa kita lihat proses pembentukan neural tube yang awalnya hanya terdapat neural growth dan neural plate. Kemudian lapisan ektoderm akan membentuk neural crest yang akan lama-kelamaan membulat dan membentuk neural tube. Nah, yang keempat terbentuk tabung atau bumbung saraf, biasanya disebut dengan neural tube dengan lubangnya yang disebut neural canal atau neurosol. Selanjutnya neural tube akan tenggelam di bawah ektoderm. Nah, bisa kita lihat dari gambar. Di sini sudah terbentuk neurosol dan neural tube, dan di atasnya yang melipat itu epidermis. Kemudian ada neural crest cell. Selama neurulasi juga terbentuk pial neural atau neural crest yang berasal dari sel-sel lempeng saraf yang tidak membentuk tabung saraf. Neural crest akan membentuk ganglion saraf, sedangkan neural tube akan membentuk sistem saraf. Nah, di sini ada proses neurulasi. Yang pertama ada pembentukan notochord. Yang kedua sudah terbentuknya neural plate atau neural fold. Yang ketiga neural plate dan neural fold kemudian akan melipat, yang akan lama-kelamaan akan membentuk neural crest, dan yang terakhir kemudian hasil dari pelipatan tersebut akan membentuk epidermis dan akan membentuk neural tube. Nah, di sini ada macam-macam neurulasi. Yang pertama ada neurulasi primer, yaitu bumbung neural dibentuk dengan cara pelipatan keping neural dan bertemunya kedua lipatan tersebut. Cara ini paling umum ditemukan di antara berbagai kelompok hewan seperti amfibia, reptil, unggas, dan mamalia.
termasuk juga pada manusia. Nah, bisa kita lihat proses neurulasi primer. Yang pertama ada neurulasi primer, kemudian terjadi pelipatan, lalu terjadi fusi dan pemisahan. Kemudian ada neurulasi sekunder, yaitu bubung neural terbentuk oleh adanya kavitasi dalam kelompok sel ektoderm yang memadat. Contohnya pada ikan. Selain pada hewan yang khusus, kedua cara neurulasi ini dapat ditemui juga dalam satu embrio. Neurulasi primer berlangsung di bagian anterior atau kepala dan tubuh, sedangkan neurulasi sekunder terdapat di bagian posterior tubuh dan di ekor. Di sini bisa kita lihat proses pembentukan neurulasi sekunder. Yang pertama terjadi penebalan, kemudian pemisahan, lalu terjadi kavitasi. Nah, yang ketiga ada neurulasi khusus, yaitu pembentukan bubung neural dengan pemisahan atau peninggian epidermis yang membatasi keping neural. Contohnya pada Amphioxus. Nah, di sini bisa kita lihat proses neurulasi khusus pada Amphioxus. Di sini terdapat epidermis dan keping neural. Kemudian terjadi pemisahan atau pelipatan epidermis, yang kemudian terjadi pelipatan dan fusi. Neurulasi khusus dengan pelipatan atau pemisahan epidermis. Nah, di sini ada tabel neurulasi pada hewan. Yang pertama ada Pisces, hanya neurulasi sekunder. Pada Aves hanya terdapat neurulasi primer sampai somit ke-27 dan neurulasi sekunder dari kaudal ke somit ke-27. Dan amfibi terdapat neurulasi primer, bagian ekor neurulasi sekunder. Kemudian pada mamalia terutama neurulasi primer, neurulasi sekunder sampai somit ke-35. Neurulasi pada Pisces terjadi neurulasi sekunder. Hal ini dimulai dengan pembentukan sumsum, kemudian kavitasi dari sumsum membentuk rongga bulu syaraf atau neural tube. Adapun neurulasi pada Aves, yang pertama sel-sel keping neural terbentuk, kemudian lipatan neural terbentuk untuk membentuk bumbung neural. Kemudian sel-sel vial neural terbentuk pada saat pembentukan lipatan neural dan bermigrasi dari bumbung neural. Neurulasi pada amfibi, fase pertama yaitu pembentukan keping neural sampai stadium keyhole. Kemudian fase kedua yaitu penutupan keping neural membentuk bumbung neural. Neurulasi pada mamalia, di sini contohnya manusia. Yang pertama terjadi neurulasi primer, terjadi di bagian anterior, kemudian neurulasi sekunder terjadi di daerah kaudal. Nah, di sini ada histogenesis yang akan membentuk neural tube, kemudian akan membentuk neural crest, kemudian mesenkim. Dari neural tube, neural crest, dan mesenkim akan membentuk masing-masing sistem saraf yang mempunyai fungsi dan tempatnya masing-masing. Perkembangan bumbung neural atau neural tube akan mengalami organogenesis menjadi otak dan sumsum tulang belakang, kemudian saraf, tepi otak, dan tulang belakang, kemudian bagian persarapan indera seperti mata, hidung, dan kulit, chromatopore, kulit, dan alat-alat tubuh yang berpigmen. Kemudian neural tube mempunyai ujung-ujung yang disebut dengan neuropor. Neuropor ada dua macam, yaitu anterior neopor yang akan membentuk otak dan bagian-bagiannya, kemudian posterior neopor yang akan membentuk plexura dan atau lipatan yang akan menjadi batas antara bagian-bagian otak. Nah, di sini ada contoh kegagalan penutupan bubung neural. Yang pertama ada spina bifida, yaitu kegagalan penutupan neuropor posterior yang mengakibatkan bentuk kepala seperti membesar, dan anencephaly yaitu kegagalan penutupan neuropor anterior yang mengakibatkan ketidaknormalan bentuk kepala seperti mengecil. Nah, di sini ada neuroepithelium yang berfungsi sebagai sel stem. Sel stem merupakan sel yang dapat memperbanyak dirinya sendiri, kemudian mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi. Nah, di sini seperti berdiferensiasi menjadi sel glioblast, astroset, dan lain-lain. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui proses pembentukan otak pada manusia yang awalnya terbentuk neural tube yang lama-kelamaan akan membentuk
forebrain atau otak depan, midbrain atau otak tengah, dan hindbrain atau otak belakang. Nah, kemudian akan lama-kelamaan akan berubah menjadi telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, milencephalon, dan spinal cord, yang kemudian akan berubah menjadi otak sepenuhnya. Kita ketahui lama dari proses pembentukan otak pada manusia. Nah, di sini neural cell dapat berdiferensiasi menjadi berbagai sel. Salah satu contohnya sel pigmen dan neuron dan berbagai macam sel lain.